Informasi terbaru terkait dengan status dan kebijakan peralihan P3K ke PNS terbaru. Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terus membahas regulasi dan revisi terkait manajemen aparatur sipil negara atau ASN, termasuk perjuangan nasib tenaga honorer dan P3K. Meskipun terdapat usulan maupun aspirasi untuk memberikan jalur khusus atau pengangkatan langsung, regulasi resmi belum menetapkan pengalihan status instan dari P3K ke PNS. Untuk mengecek informasi penerimaan CPNS terbaru atau melihat informasi resmi dari BKN, Anda dapat memantaunya melalui portal resmi ASN Karir BKN. Namun terkait untuk mengecek informasi karir untuk ASN, khususnya untuk PNS, ini kita kesampingkan dulu. Yang akan kita bahas pertama kali terkait dengan ini ya sahabat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terus membahas regulasi dan revisi terkait manajemen aparatur sipil negara. Di pos ini khususnya untuk DPR RI Komisi 2, Komisi 9, terutama untuk Komisi 10 maupun Komisi 11 terus melakukan pembahasan mengerucut untuk usulan peralihan status P3K menjadi PNS ini, menimbang secara fiskal kemampuan keuangan negara, apakah mampu mengalihkan sekitar 3,4 juta P3K termasuk P3K paruh waktu untuk mencari PNS. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, sebelum ada P3K, PNS mendapatkan pensiunan. Bahkan untuk DPR RI pun mendapatkan pensiunan dengan masa kerja selama 5 tahun. Lalu bagaimana untuk ASN, untuk PNS selama itu bisa menanggung pensiunan sebanyak beberapa juta pegawai PNS selama ini? Lalu apakah memang negara tidak mampu merubah status P3K ini menjadi PNS? Selanjutnya dari Menpan RB maupun BKN selaku pemerintah telah menjabarkan beberapa hal terkait dengan keputusan ini. Usulan regulasi terkait dengan P3K menjadi PNS itu memang dinilai bisa dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, terutama untuk fresh graduate yang akan mendaftar CPNS. Dari hal tersebut muncul solusi, meskipun terdapat usulan maupun aspirasi untuk memberikan jalur khusus atau pengangkatan langsung, regulasi resmi belum menetapkan pengalihan status instan dari P3K ke PNS. Dengan ini ada usulan yaitu memberikan jalur khusus untuk P3K, terutama untuk P3K kesehatan dan P3K guru. Namun di sisi lain, untuk P3K teknis atau non kesehatan dan non guru juga mengusulkan untuk peralihan ini senada atau dilakukan secara bertahap serentak dari berbagai profesi, terutama untuk guru kesehatan. Selanjutnya dari hal ini ya sahabat-sahabat, nanti ada beberapa informasi penting yang videonya kita pisah karena memang durasi ya sahabat-sahabat. Nanti akan kita tampilkan juga terkait dengan perjuangan dari sahabat-sahabat maupun respon dari pemerintah. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu dari Sekretaris Kabinet atau Mensesnek itu juga Menteri Negara itu juga mencatat ataupun sudah merespon terkait dengan regulasi atau usulan terkait dengan kebijakan P3K ini, mulai dari penggajian masuk di APBN, kepastian untuk karir, kepastian untuk perpanjangan kontrak maupun peralihan menjadi PNS. Namun tak luput informasi yang kita bagikan ini juga kita menyinggol P3K paruh waktu. P3K paruh waktu gajinya di setiap daerah sangat beragam atau sangat dinamis. Perubahan-perubahan bahkan ada yang rasio di bawah 100.000, ada yang 1,4, ada yang 500.000. Bahkan di dalam satu daerah pun juga sangat beragam gaji dari P3K paruh waktu ini. Memang di awal tujuan dari P3K paruh waktu ini adalah untuk parkir agar tidak terkena PHK sebagai tenaga honorer. Namun hal ini juga di sisi lain pengangkatan honorer ini masih terus berjalan.
karena memang kebutuhan. Karena kalau kita menunggu pengisian dari formasi P3K maupun dari PNS bahkan hanya untuk P3K paruh waktu pun menunggu regulasi sangat lama, terutama untuk pos-pos kesehatan maupun pos-pos untuk guru. Kita contohkan, misalkan dari suatu daerah ada satu sekolahan yang membutuhkan beberapa guru untuk mengisi kekosongan karena pensiun purna tugas untuk PNS maupun P3K. Untuk pengajaran di dalam kelas tidak bisa ditunda atau dijeda dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Namun untuk pengisian pegawai ASN atau ASN ataupun P3K, PNS membutuhkan regulasi yang cukup panjang, bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa 1 tahun. Lalu siapa yang akan mengajar? Siapa yang akan memberikan pelayanan kesehatan kalau tidak ada honorer? Ini menjadi pemikiran tumpang tindih yang sampai hari ini belum terurai, bahkan semakin ruwet. Lalu bagaimana terkait dengan status dan kebijakan peralihan P3K PNS terbaru? Sesuai judul dari video ini, status dan kebijakan peralihan P3K PNS ini terus masih dimediasi sampai hari ini, mulai dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun dari forum komunitas P3K, P3KBP maupun honorer. Mudah-mudahan informasi segera muncul secara resmi dan regulasinya juga semakin jelas. Namun tanpa hal itu ya sahabat-sahabat, kita terus memperjuangkan status dan kebijakan untuk peralihan P3K PNS ini terus digaungkan. Mudah-mudahan informasi kali ini untuk bulan Juli tahun 2026 seperti itu. Next kita akan membahas peraturan terbaru ataupun informasi terbaru status dan kebijakan peralihan P3K PNS. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you.